Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dalam video ini, aku mau bercerita tentang asal-usul Situ Gede. Gimana ceritanya? Langsung aja masuk. Prabu Dilaya atau Prabu Adilaya adalah seorang raja muda dari Sumedang. Dikisahkan setelah ia menyelesaikan ilmu kanuragan di Sumedang, ia menuntut ilmu ke Mataram bersama istrinya dan kedua pelayannya atas permintaan sang ibu. Setelah sampai di Mataram, Prabu Adilaya berguru kepada Kiai Jiwaraga dan ia menyelesaikan pembelajarannya dengan cepat dan membuat sang guru kagum. Karena sang guru kagum dengan Prabu Adilaya, lalu ia menikahkannya dengan putrinya yang sangat cantik jelita yang bernama Dewi Cahya Karembong sebagai istri keduanya Prabu Adilaya. Bersamaan dengan itu, Prabu Adilaya diminta untuk mempelajari agama Islam ke Tatar Sukapura. Dalam perjalanan menuju ke Tatar Sukapura, meskipun kedua istrinya terlihat baik-baik saja dan tentram, Dewi Cahya Karembong mulai mempertanyakan sang Prabu. Nah, setelah menikah, ia belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ternyata Dewi Kondang Harpa juga belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri meskipun sudah 1 tahun lamanya menikah. Meskipun sebenarnya disebabkan oleh tekunnya Prabu Adilaya dalam mencari ilmu dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, ide dan itikat buruk pun muncul di pikiran kedua sang istri. Pikiran akan adanya istri ketiga setelah perguruan di Tatar Sukapura, Dewi Cahya Karembong dan Dewi Kondang Harpa pun berpikiran untuk merencanakan pembunuhan sang Prabu. Ketika terlelap, kedua istrinya menghujamkan keris ke dada sang Prabu. Tanpa teriakan, tetapi ia menyebut asma Allah, ia menghembuskan napas terakhirnya. Kedua istrinya pun berencana menguburkan jenazah suaminya di rawa-rawa. Ketika dua pelayannya sudah selesai menggali, kedua pelayannya pun dibunuh untuk menghilangkan jejak dan dikuburkan di rawa-rawa yang sama. Purnama telah berganti dan tidak ada kabar Raja Muda Sumedang setelah ia pergi ke Mataram. Sang ibu yang khawatir pun mengutus sang adik untuk menelusuri keberadaan sang kakak. Sampai di Tatar Sukapura, ia tidak menemukan jejak apapun tentang sang kakak, karena kan memang makamnya tersembunyi. Namun setelah hendak mau pulang, sang Prabu ini malah mengikuti sayembara untuk melawan singa. Dan akhirnya sang Prabu pun menang dan dinikahkan dengan putri sang penguasa daerah. Hal ini pun membuat ia lupa pulang akan Sumedang. Karena sang ibu masih mengharapkan kedua anaknya pulang, ia pun pergi sendiri menelusuri Tatar Sukapura. Sepanjang perjalanan ke Sukapura, ia terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia bisa dipertemukan lagi dengan kedua anaknya. Dengan izin Allah, sampai di rawa-rawa yang tersembunyi tadi, ia pun berdoa dan meminta petunjuk Allah. Dan melihat cahaya yang memancar dari gundukan tanah, ia pun berdoa dan meminta petunjuk Allah. Akhirnya didapatkanlah petunjuk bahwa di dalam gundukan tanah itu terdapat jenazah Prabu Adilaya dan kedua pelayannya. Air mata sang ibu tak tertahankan, berurai deras ke gundukan tanah sang pewaris tahta kerajaan Sumedang itu dikuburkan. Maka air pun naik beberapa meter dan menyisakan pulau di tengahnya. Lalu ada bisikan ke telinga sang ibu untuk menancapkan tongkat yang ia bawa hingga tumbuh pohon-pohonan rimbun di pulau itu. Pada saat mau pulang menyeberangi rawa yang sudah menjadi danau tersebut, ada 4 ikan yang sang ibu beri nama, yaitu si Gendang, si Kokol, si Genjreng, dan si Layu, dan diberi tugas untuk menjaga makam sang Prabu. Saat bertemu dengan 2 penduduk lokal, sang ibu berpesan dalam bahasa Sunda, mugi aranjeun kersa titip anak kuring di padang eta nusa. Jenengana sembah dalam Prabu Adilaya, wangkuka Prabonan di Sumedang di kersa maliara aranjeun dinamian juru kunci atau kuncen. Jeung kami mere beja saha nu hoyong padu beres
Nyekar ka anak kami oge nu palai naek pangkat atawa hayang boga gawe kadinya. Agungna Allah cukang lantarana sugan tidinya. Hingga saat ini, kawasan Situ Gede masih memiliki juru kunci dan konon katanya di kedalaman air Situ Gede terdapat 4 ikan raksasa penjaga makam Eyang Prabu Adilaya. Gimana nih menurut kalian cerita asal-usul Situ Gede? Nah, sedangkan menurut sejarah, danau ini dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1854 sebagai sistem irigasi untuk mengairi sawah. Pengembangan kolonial pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1854 untuk tujuan irigasi ratusan hektar sawah, fungsinya sebagai irigasi masih digunakan hingga saat ini. Danau seluas 47 hektar ini dan kedalaman air mencapai 6 meter. Di tengah danau terdapat sebuah pulau bernama Nusa yang luasnya sekitar 1 hektar dan memiliki makam Eyang Prabu Adilaya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.